Bab 445, Menyatukan Industri Hiburan. Anda ingin kami semua bergabung dengan Anda dan menjadi anak perusahaan Anda. Anda juga ingin kami mengubah nama perusahaan kami untuk memasukkan J Films sebelum nama perusahaan kami. Betapa sombongnya kamu. Anda tidak tahu lebih baik. Jordan Stelle, Anda terlalu meremehkan kami. Belum lagi perusahaan Anda sebelumnya hilang dan aset Anda dibekukan, bahkan jika Anda masih menjadi presiden perusahaan bernilai miliaran, apakah Anda pikir Anda dapat mengakuisisi 58 perusahaan kami ini? Petik 2. Kata-kata Jordan membuat 58 bos yang hadir ini marah karena mereka semua merasa sangat terhina. Secara khusus, orang terakhir yang berbicara penuh dengan aura mendominasi dan sama sekali tidak gentar di hadapan Jordan. Keith berinisiatif untuk memperkenalkan kepada Jordan, ini adalah Mer Benson, Presiden Hoover Corporation, yang memiliki beberapa bisnis di berbagai industri seperti hiburan, jam tangan dan perhiasan serta sekuritas. Perusahaan hiburan mereka bernilai miliaran dolar, dan saat ini merupakan yang terbesar di negara. Jordan memandang Mer Benson, hanya untuk menyadari mengapa Mer Benson marah. Ternyata dia adalah seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan yang bernilai miliaran dolar, yang membuatnya jauh lebih kompeten daripada bos perusahaan yang hanya bernilai beberapa juta dolar. Namun, Jordan bahkan berhasil mengalahkan Husselis yang bernilai puluhan miliar. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak menganggap serius Mer Benson. Murni dari sudut pandang seorang pengusaha, para bos industri hiburan ini tidak memiliki bisnis yang sangat menguntungkan. Namun, mereka pasti yang paling sombong. Meski mengutamakan uang, mereka sering merasa berbeda dengan pengusaha lain. Bahkan, mereka bahkan merasa unggul. Oleh karena itu, bukanlah tugas yang mudah bagi Jordan untuk membuat mereka sujud kepadanya. Jordan duduk di ujung meja panjang. Kecuali Keith yang ada di sebelahnya, para bos di kursi lain semua menatap Jordan dengan jijik dengan rokok di mulut mereka. Melihat ini, Keith segera bangkit dan berjalan ke atas panggung. Karena dia adalah bawahan Jordan, dia harus menjadi orang pertama yang berdiri dan menjawab panggilannya. Mengetuk mikrofon, Keith berkata, "Halo semuanya, saya Keith Adams dari Dreams Entertainment. Meskipun saya mendirikan Dreams Entertainment, berkat Mer Stelle dari J Corporation kami sampai di tempat kami sekarang ini. Jadi, saya di sini untuk mengumumkan kepada semua teman media bahwa Dreams Entertainment akan berganti nama menjadi J Dreams Entertainment dan secara resmi menjadi anak perusahaan dari J Films." Banyak wartawan dan penggemar di tempat kejadian berseru kagum. Ya Tuhan, Dreams Entertainment telah menjadi anak perusahaan dari J Films. Apakah itu berarti Magistone juga menandatangani kontrak dengan J Films sekarang? Dengan pendukung yang begitu kuat, Magi pasti akan melambung ke popularitas. Setelah Keith berjalan turun dari panggung, pria lain berjalan ke atas panggung. Itu adalah bos dari hiburan semangka. Halo semuanya, saya juga di sini untuk mengumumkan bahwa Watermelon Entertainment sekarang akan berganti nama menjadi J Watermelon Entertainment dan menjadi anak perusahaan dari J Films. Semua orang kaget mendengarnya. Apa, Watermelon Entertainment juga merupakan anak perusahaan dari J Films? Saya mendengar bahwa mereka telah menandatangani banyak selebriti potensial tahun ini. Ya, gadis bernama Raquel atau apapun, dan gadis yang datang pertama dalam semua tes di Juilliard, semuanya telah ditandatangani oleh Watermelon Entertainment. Bukankah Watermelon Entertainment milik Russell Miller, orang terkaya di Houston? Hiburan semangka adalah pendukung yang kuat. Kenapa dia harus menjadi anak perusahaan J Films? Apakah ini berarti Russell, orang terkaya di Houston, berada di bawah Tuan Stelle ini? Wow, Tuan Stelle ini terlalu kuat. Pada saat ini, Salvatore, yang mengenakan jas dan memegang tusuk gigi, berkata kepada tim di sampingnya. Tim, karena anjing tua itu, Russell, sangat patuh pada Tuan Stelle, haruskah saya meminta Russell untuk memberi kami posisi sebagai presiden hiburan semangka? Salvatore sangat menyukai hiburan semangka. 2 dari 58 perusahaan telah resmi mengumumkan untuk bergabung dengan J Corporation sebagai anak perusahaan, meskipun itu hanya cangkang kosong dan perusahaan yang tidak ada sama sekali. Namun, reputasi mereka sudah dibangun. Selain itu, motif utama Jordan bukanlah untuk membangun kerajaan besar di industri hiburan, tetapi untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh kakeknya. Namun, setelah pemimpin kedua perusahaan itu melakukannya,
56 perwakilan perusahaan yang tersisa duduk diam tanpa bangkit. Itu juga normal. Keith mengumumkan untuk bergabung karena Jamie. Di sisi lain, niat Russell untuk bergabung dengan Watermelon Entertainment karena dia tidak berani menentang Jordan sekarang. Yang lain tidak akan gegabah memberikan perusahaan mereka, tetapi sekelompok orang ini sudah berdiskusi tanpa henti. Jordan menyalakan cerutu dengan cara yang mendominasi, yang membuat orang bergidik. Tadi malam, dia mengobrol dengan Michael Jordan, dewa bola basket, sepanjang malam. Dia tidak belajar apapun darinya kecuali sikapnya yang mendominasi. Tatapannya begitu menakutkan sehingga sepertinya dia bisa membunuh dengan matanya. Sambil merokok cerutu, Jordan bersandar dan duduk. Dia berkata, seperti yang mereka katakan, memiliki pendukung membuat segalanya lebih mudah. Selama kamu mau bergabung denganku, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Pernahkah Anda melihat sekelompok bintang dan sutradara Hollywood yang datang hari ini? Bergabunglah dengan saya, dan artis Anda serta film perusahaan Anda akan dapat tampil di panggung internasional. Ke-56 bos mulai berdiskusi dengan sangat antusias. Namun, meskipun mereka semua mulai ragu, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Jordan mengisap cerutunya dan melanjutkan, yang saya inginkan adalah menyatukan industri hiburan lokal. Saya tidak meminta pendapat Anda. Saya memesan Anda. Jika Anda tidak melakukannya, saya akan menjatuhkan sanksi kepada Anda. Kata-kata yang mendominasi itu membuat Mer Benson membanting meja dengan marah. Junior yang mendominasi. Ketika saya berada di industri hiburan, Anda bahkan belum lahir. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Tentu, saya tidak akan bergabung dengan Anda hari ini. Saya akan melihat bagaimana Anda dapat memberikan sanksi kepada kami. Petik 2. Alex juga merokok dan tertawa. Jordan Stelle, demi Lauren, aku tidak akan mengeksposmu. Di mata semua orang, kamu hanya orang bodoh. Aku akan diam-diam melihatmu berpura-pura menjadi mengesankan dan melihat bagaimana kamu kehilangan satu-satunya celana. Yang lain dengan cepat menimpali. Ayo, datang dan beri sanksi kepada kami. Saya akan melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Jordan berpunuk dingin dan berkata, oke. Semua 58 bos di sini memiliki artis yang masuk ke perusahaan mereka yang berpartisipasi dalam Idol Creation Camp tahun ini. Jika Anda tidak bergabung dengan saya akan memastikan bahwa pertunjukan ini tidak dapat berlangsung sehingga Anda akan membuat bebek dan itik jantan dari upaya Anda. Meskipun Idol Creation Camp hanyalah sebuah pertunjukan bakat, keuntungan yang dapat dibawanya ke perusahaan sangat besar setelah ditayangkan dan para artis menjadi terkenal. Untuk perusahaan hiburan besar seperti Mer Benson, keuntungan seperti itu tidak dianggap apa-apa. Namun, perusahaan hiburan kecil itu semuanya mengandalkan satu atau dua artis ini untuk membuat perusahaan mereka tetap berjalan. Oleh karena itu, kecuali Keith dan bos dari Watermelon Entertainment, 6 bos yang tersisa mulai panik. Bab 446, meyakinkan semua orang. Setelah ketegangan, kerumunan mulai tertawa terbahak-bahak. Haha. Jordan, kau sangat membual. Anda akan memastikan kamp penciptaan idol tidak bisa dilanjutkan. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang telah diinvestasikan dalam program ini? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memutuskan apakah itu akan dijalankan atau tidak? Petik 2. Itu benar, itu hanya mimpimu yang dibuat-buat. Semua artis dari 58 perusahaan ini telah ambil bagian dan dapat dikatakan bahwa kami mewakili kekuatan seluruh industri lokal. Siapa yang berani melawan kita dan siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukan itu? Jordan, bahkan jika Anda seorang miliarder, Anda tidak mungkin melakukan itu. Selain itu, Anda sekarang adalah orang yang tidak memiliki uang sepeser pun yang akun pembayaran selulernya juga telah dibekukan. Hahaha. Haha, pulihkan rekening bankmu sebelum bicara besar, Pang. Melihat bahwa orang banyak tidak percaya padanya, Jordan mengangkat teleponnya dan memutar nomor telepon. Hei, program Idol Creation Camp adalah program yang sangat tidak sehat yang memiliki banyak praktik yang melanggar aturan. Batalkan program ini. Setelah mengatakan itu, Jordan menutup telepon dan melanjutkan mengisap cerutunya. Namun, setelah Jordan berpura-pura dan membual, orang-orang itu tidak membelinya dan hanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Jordan, beraninya kau masih berpura-pura di depan kami. Hahaha.
Pemuda ini sangat sombong. Aku hampir diyakinkan olehnya. Jordan menertawakan semua orang tetapi dia tetap tenang. Oh, begitu. Aku hanya bertemu dengannya sekali tapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Jordan masih bersikap seperti bos besar seolah-olah orang yang dia ajak bicara hanyalah anak kecil yang namanya tidak perlu dia ingat. Alex mau tidak mau berkata, jika kamu bisa memerintah mereka, aku akan memanggilmu ayah hari ini. Kamu hanya pembual. Di antara semua orang yang hadir, Alex adalah orang yang paling mengenal Jordan. Dia tahu bahwa meskipun keluarga Stele kaya, sebagian besar aset dan kekuasaan mereka ada di luar negeri. Secara lokal, kekuatan mereka dalam semua aspek hanya kalah dengan Howard. Alex yakin Jordan pasti tidak memiliki kekuatan di negara ini. Jordan menyesap anggur dan menatap Alex dengan pandangan menghina. Karena kamu akan memanggilku Daddy, jangan lupa untuk memanggil Lauren, Mommy, ketika kamu melihatnya. Kamu, Alex sangat marah. Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Apakah Anda akan membiarkan kami duduk di sini dan menunggu? Jordan dengan tenang memegang gelas anggurnya dan berkata, tunggu sebentar. Beritanya akan segera diumumkan. Memang, setelah 20 menit, sebuah berita berhasil masuk ke daftar trending topik di Twitter. Kam penciptaan Idol, dihapus untuk diperbaiki karena melanggar aturan. Karena kebetulan Jordan mengundang Jennie dan para kontestan dari Idol Creation Camp, gadis-gadis itu mendapat berita dan bergegas. Masing-masing dari mereka meraih lengan bos mereka masing-masing dan berkata kepada mereka dengan terisak, "Bos, berita buruk. Pertunjukan telah dibatalkan. Apa yang kita lakukan? Ah, apa aku tidak akan pernah terkenal?" Mer Benson, Presiden Hover Entertainment, mendapat kejutan besar dan segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa, hanya untuk melihat berita yang baru saja dirilis. Untuk meningkatkan kualitas konten variety show online, mengekang penyebaran konten palsu, dan menciptakan dunia maya yang bersih, kami telah memutuskan untuk membatalkan beberapa variety show online, termasuk Idol Creation Camp. Beberapa pelanggaran aturan telah terjadi selama pembuatan film Idol Creation Camp. Rahang Benson jatuh. Hanya dalam waktu 20 menit, Jordan berhasil membatalkan program variety, Idol Creation Camp, yang telah mengumpulkan banyak investasi. Mer Benson memandang Jordan dengan kombinasi antara ketidakpercayaan dan keterkejutan. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Alex terkejut melihat konten yang ditampilkan di layar ponselnya juga. Mustahil. Anda tidak masuk akal sama sekali. Hanya keluarga Howard. Pada saat ini, Lauren kebetulan menerima telepon dari kakeknya, Martin. Halo, kakek. Alex, kamu di mana? Di Houston. Apakah kamu menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh saudara iparmu? Ya, aku bersama Jordan. Berikan Woody Media ke Jordan. Perusahaan jelekmu itu tidak terlalu berharga. Kakek. Alex marah dan enggan, tetapi dia juga tidak bisa tidak mematuhi kakeknya. Pada saat ini, Alex tiba-tiba menyadari. Aku tahu, Jordan pasti baru saja menelepon kakekku. Kakekku yang diam-diam membantunya. Dugaan Alex benar, karena Jordan memang memanggil Martin barusan. Mengingat kekuatan dan status Martin, yang diperlukan baginya untuk membatalkan program variety online hanyalah permintaan sederhana. Jordan Stele sebenarnya punya nyali untuk menggunakan kekuatan Howard untuk meniup trompetnya di sini. Alex menggertakkan giginya dengan kuat. Dia tidak bisa mengerti mengapa kakeknya akan membantu Jordan keluar. Jordan memperhatikan Alex bangun dan dia bertanya, "Mengapa? Apakah kamu akan memanggilku ayah sekarang?" Alex mendengus dingin. Dia bahkan tidak mau menyebut Jordan kakak iparnya, apalagi ayah. Sengaja mengabaikan Jordan, Alex bangkit dan berjalan lurus ke atas panggung. Menghadapi kerumunan, Alex berkata, "Semuanya, saya Alex Howard, Presiden Woody Entertainment. Saya menyatakan bahwa Woody Entertainment secara resmi bergabung dengan J Films sebagai anak perusahaan." Melihat Alex juga berkompromi, 55 pemilik perusahaan lainnya juga kehilangan ketenangan. Bahkan cucu Howard, telah membungkuk ke Yordania, "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya bergabung dengan mereka atau tidak? Stele tidak meminta saham atau uang dari kami. Kami hanya perlu mengubah nama perusahaan kami. Setelah kami melakukannya, kami bahkan dapat bekerja sama dengan Hollywood. Tentu saja kita harus bergabung." "Ya, Tuan Stele,
Saya akan bekerja dengan Anda mulai sekarang. Aku juga datang. Para bos perusahaan kecil ini bangkit, berjalan ke atas panggung, dan mengumumkan perusahaan mereka menjadi anak perusahaan J-Films. Pada akhirnya, semua orang bangun kecuali Mer Benson dari Hover Entertainment. Tuan Benson memiliki kekayaan puluhan miliar dolar, dan juga orang terkaya. Sebagai pemimpin agensi hiburan lokal, dia tidak mau hanya menjual dirinya kepada orang lain. Ketika Keith melihat bahwa Mer Benson adalah satu-satunya yang tidak bergabung, dia berbicara mewakili Jordan dan membujuknya, Mer Benson, sekarang industri hiburan adalah milik Merstele, Anda harus menyadari kekuatan Merstele. Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Tuan Benson memandang Jordan dan berkata, Tuan Stele punya uang dan koneksi. Saya memang inferior dalam hal itu tetapi ini hanya dapat membuktikan bahwa Anda berasal dari latar belakang keluarga yang baik. Saya mungkin kaya tapi saya paling benci uang. Saya tidak akan tunduk demi uang. Jika Anda ingin meyakinkan saya, Anda harus mendapatkan rasa hormat saya dalam aspek lain. Bab 447, Menyelesaikan uji coba bisnis. Jordan kini telah mengambil 57 perusahaan hiburan, yang sudah dianggap sangat sukses. Namun, ia tetap ingin menaklukkan raksasa hiburan, Hover Entertainment. Saat itulah dia benar-benar akan menyatukan industri hiburan. Aspek lain. Saya ingin tahu aspek mana yang harus saya taklukkan sebelum Anda yakin dengan kemampuan saya. Tanya Jordan. Mer Benson tertawa dan berkata, karena kita berurusan dengan industri hiburan, tentu saja dalam aspek ini. Ada aktris alis populer bernama Zoe yang memulai debutnya hanya beberapa tahun yang lalu tapi dia sudah menjadi salah satu aktris paling populer. Jika Anda dapat membuat Zoe bergabung dengan J-Films, saya akan angkat topi untuk Anda. Mendengar permintaan Tuan Benson, bos lain menggelengkan kepala satu demi satu. Nona Zoe adalah aktris paling mulia di industri hiburan. Dia tidak pernah menerima kesepakatan dukungan apapun, dan beberapa pengusaha telah ditolak olehnya bahkan setelah menawarkan penawaran bernilai jutaan dolar. Nona Zoe memiliki studio sendiri jadi dia pasti tidak akan bergabung dengan perusahaan lain. Itu benar, Merstele, tidak peduli seberapa kaya dan berkuasanya Anda. Ada banyak pria kaya dan berkuasa yang telah mencoba mendekati Zoe tetapi mereka bahkan tidak bisa makan dengannya. Karena Jordan jarang memperhatikan industri hiburan lokal sehingga dia tidak tahu banyak tentang Zoe. Jordan memandang Keith dan bertanya, apakah sangat sulit untuk membuat Zoe masuk ke perusahaan Anda? Namun, Keith membisikkan sesuatu ke telinga Jordan dengan senyum misterius di wajahnya. Jordan tersenyum segera setelah mendengar kata-katanya. Beralih ke Mer Benson, Jordan berkata, Mer Benson, aku tidak hanya bisa membuat Zoe bergabung dengan J-Films, tapi aku juga bisa membuatnya tidur denganku. Apakah kamu percaya atau tidak? Tuan Benson segera berkata dengan penuh semangat, tidak mungkin. Saya sudah mencoba merayu Zoe puluhan kali tetapi akhirnya saya hanya berhasil minum teh dengannya, apalagi main mata dengannya. Merstele, saya kira Anda tidak tahu Zoe sama sekali. Itu sebabnya Anda mengatakan itu. Dia tidak seperti kebanyakan aktris yang memuja kaya dan berkuasa. Laki-laki, bahkan jika kamu kaya, dia tidak bisa diganggu. Apakah begitu? Jordan tersenyum dan berkata kepada Keith, Tuan Adams, Anda punya nomor telepon Nona Zoe, bukan? Tolong hubungi di atas nama saya dan katakan padanya untuk segera datang ke sini untuk menemani saya malam ini. Petik 2. Ya, segera. Keith mengakhiri panggilan dan kembali. Nona Zoe akan tiba dalam 1 jam. Jordan mengambil gelas anggurnya dan melanjutkan minum. Kalau begitu, mari kita tunggu 1 jam untuknya. 1 jam kemudian, seorang wanita elegan, yang berpakaian putih, berjalan mendekat dan menyebabkan keributan besar segera setelah dia muncul. Ah, Zoe ada di sini. Dia sangat kurus dan cantik. Aku mencintaimu, Zoe. Zoe berjalan lurus ke atas panggung dan berkata ke mikrofon, Selamat malam semuanya, saya Zoe, dan dengan ini saya mengumumkan bahwa studio saya dan perusahaan media pribadi saya telah resmi bergabung dengan J-Films dan kami akan menjadi bagian dari kerajaan Tuan Stele. Petik 2. Semua orang tercengang. Mer Benson tercengang. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Setelah Zoe selesai berbicara, dia berjalan mendekat. Sosoknya yang tinggi dan ramping, serta aura superstarnya,
sangat menyenangkan para bos yang hadir. Ini adalah selebritas yang ingin ditiduri oleh semua bos besar tetapi tidak berhasil. Dapat dikatakan bahwa semua bos laki-laki pernah mencoba mengejar Zoe, hanya untuk ditolak olehnya. Ten, Stele, Zoe berjalan menuju Jordan dan memanggil dengan hormat. Jordan melihat kunci panjang Zoe, yang mengalir bersama angin. Ikal menawan di ujung rambutnya, riasannya yang halus dan polos, dan bahkan kuku merah mudanya sangat cantik, sehingga pria tidak bisa menolaknya sama sekali. Jordan diam-diam berpikir, Jamie punya selera yang bagus. Kenapa semua wanita yang dia pilih sangat cantik? Petik 2. Memang, Zoe yang menyendiri, yang mengabaikan hampir semua orang, dipromosikan menjadi terkenal selama uji coba bisnisnya sendiri. Selain itu, dia mempromosikan Zoe tanpa tidur dengannya. Pada saat ini, dia masih perawan. Zoe adalah satu-satunya aktris alis yang masih perawan. Semua orang jelas tentang betapa kotornya industri hiburan itu. Oleh karena itu, para bos ini termasuk Tuan Benson, semuanya terpesona dan tergila-gila padanya. Zoe adalah permata langka di industri hiburan. Tidak ada yang bisa mendapatkannya, tidak ada yang. Benson menatap Zoe tanpa berkedip, jantungnya berdetak tanpa henti. Jordan melirik Zoe dan tersenyum. Zoe, kamu tidak di sini untuk apapun malam ini, kan? Ayo temani aku di hotel malam ini. Zoe mengangguk dan berkata, oke. Semua 57 bos kecuali Keith terkejut. Ini tidak mungkin. Zoe tidak pernah menjadi tipe wanita yang mau tidur dengan pria. Stele, sangat kuat sehingga dia bahkan bisa menaklukkan Zoe. Zoe memandang Jordan dengan penuh kasih sayang dan berkata, Tuan Stele, aku sudah menunggumu untuk muncul selama bertahun-tahun dan keinginanku akhirnya menjadi kenyataan hari ini. Jordan memandang Zoe dan dengan sengaja memegang tangannya yang ramping. Sudah sulit bagimu beberapa tahun terakhir. Dapatkan kamar hotel yang bagus dan tunggu aku di sana. Baiklah. Jordan tentu saja tidak akan mendapatkan kamar dengan Zoe. Dia hanya melakukannya untuk pertunjukan, untuk meyakinkan Tuan Benson. Tuan Benson akhirnya bangkit dan berkata, saya yakin. Stele, Anda benar-benar kuat. Anda tidak hanya kaya, Anda juga memiliki koneksi yang hebat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya senang bisa berkolaborasi dengan Stele. Jordan tersenyum dan menepuk bahu Benson. Dia berkata, jangan khawatir, bergabunglah dengan saya dan saya tidak akan menganiaya Anda. Setelah Benson mengumumkan bahwa nama perusahaannya akan diubah menjadi J-Hofer, ada kegemparan besar di industri hiburan, yang membuat negara itu heboh. Jordan dan J-Film sudah menjadi viral di internet. Semalam, semua warga negara sudah tahu tentang J-Films dan bosnya adalah Jordan Stele. Di sebuah rumah misterius di Inggris. Kebetulan saat itu tengah hari dan Charleston sedang menyiram bunga di halaman ketika butler Frank berjalan sambil tersenyum. Tuan Stele Senior, Tuan Jordan telah mendirikan perusahaan hiburan bernama J-Films, dan telah mengakuisisi 58 perusahaan hiburan paling berpengaruh di negara ini sebagai anak perusahaan. Charleston tiba-tiba membeku dan berkata, oh, aset Jordan telah dibekukan dan dia seharusnya mengalami kesulitan di sana sekarang. Dia tidak punya uang untuk mendirikan perusahaan. J-Films didirikan oleh keluarga Howard, kan? Charleston terus menyirami bunga dengan tenang. Namun, butler Frank berkata sambil tersenyum, Tuan Stele Senior, Anda salah menebak kali ini. Saya sudah memeriksa dan J-Films tidak ada sama sekali. Tuan, Jordan menggunakan perusahaan yang tidak ada untuk menipu semua orang di seluruh AS. Sekarang semua orang berpikir bahwa J-Films adalah perusahaan paling kuat di dunia. Charleston akhirnya berhenti bergerak dan tertawa terbahak-bahak. Haha, bagus sekali. Bagus sekali. Jordan pantas menjadi orang yang paling saya harapkan. Dia telah sepenuhnya memahami esensi bisnis. Betapa mengesankan, menakjubkan. Butler Frank tersenyum dan berkata, kalau begitu, sidang bisnis Tuan Jordan. Butler Frank juga tersenyum dan bertanya, kalau begitu, uji coba bisnis Tuan Jordan telah berakhir dengan memuaskan. Bab 448, biarkan Jordan menikahi Hailey. Meletakkan kaleng penyiram, Charleston kembali ke ruang kerja. Butler Frank mengeluarkan sebuah buku yang halus, tebal, dan bersampul keras dan menyerahkannya kepada Charleston. Charleston perlahan membukanya, hanya untuk melihat halaman yang tampak seperti lembar Excel,
dengan nama Jesse, Jamie, dan Jordan tertulis di atasnya. Di kolom di sebelah kiri adalah nama-nama misi yang mereka bertiga lakukan. Mengambil pena DuPont, Charleston menulis alfabet SS pada kolom evaluasi uji coba bisnis Jordan. Ganda. Butler Frank tercengang, tidak menyangka Charleston akan memberikan penilaian dan evaluasi setinggi itu kepada Jordan untuk kinerja uji coba bisnisnya. Jesse dan Jamie juga telah menyelesaikan uji coba bisnis mereka dan peringkat mereka masing-masing adalah S dan A+. Itu berarti Jordan telah menerima peringkat terbaik. Bahkan Jordan tidak mengetahui bahwa Charleston juga akan mengevaluasi kinerja anggota keluarga lainnya setelah mereka menyelesaikan misi masing-masing. S secara alami adalah peringkat tertinggi, diikuti oleh A. SS jelas melebihi harapan Charleston. Namun, meskipun peringkat uji coba bisnis Jordan adalah SS, pelatihan emosional Jordan hanya A. Persidangan emosional dan karakter adalah pernikahannya selama 3 tahun dengan Hailey Camden sebagai suami yang tinggal bersamanya. Karena Jamie tidak berpartisipasi dalam pelatihan medan perang, Jesse dan Jordan adalah satu-satunya yang memiliki evaluasi. Peringkat Jesse adalah S, sementara Jordan adalah $+. Jordan masih lebih luar biasa dari Jesse. Butler Frank melihat buku catatan itu dan tersenyum. Jordan jelas merupakan yang terbaik dalam hal misi yang tidak melibatkan wanita. Charleston mengangguk dan berkata, satu-satunya masalah dengan Jordan adalah dia jatuh cinta terlalu dalam. Dia selalu membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya, terutama jika menyangkut wanita. Butler Frank bertanya, Tuan Stelle Senior, apakah Anda berencana untuk terus membiarkan Jordan mengalami uji coba pengembangan emosi dan karakter? Tuan Jesse menyarankan agar Tuan Jordan dipisahkan dari Nona Howard dan kemudian menikahi Hailey Camden. Hanya dengan begitu dia akan menyingkirkan keinginannya akan cinta dan menjadi orang yang lebih dewasa. Charleston tercengang. Kamu ingin Jordan menikahi Hailey Camden lagi? Tidak, itu terlalu kejam. Hailey telah terlalu sering menyakiti Jordan dan jika dia kembali bersama wanita itu, dia memang akan menjadi kurang emosional, tetapi dia juga tidak akan pernah mencintai siapapun lagi. Aku tidak ingin dia menjadi seperti itu. Butler Frank juga mengangguk. Ya, Tuan Stelle Senior, saya juga tidak setuju dengan saran itu. Oh benar, karena Tuan Jordan telah menyelesaikan uji coba bisnisnya, apakah kita terus menugaskan lebih banyak misi untuknya? Charleston memikirkannya dan berkata, minta dia untuk kembali dan melihat saya bersama istri barunya. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan padanya. Dipahami. Dengan itu, Butler Frank meninggalkan ruang kerja dan segera memutar nomor Jordan. Pada saat ini, Jordan berada di aula perjamuan pusat konvensi dan pameran internasional Houston, minum anggur dengan gembira. Melihat Butler Frank yang menelepon, Jordan langsung memberi isyarat kepada kru EDM DJ yang sedang tampil di atas panggung agar mereka sedikit mengecilkan musik. Jordan kemudian mengangkat telepon. Halo, Butler Frank. Jordan, selamat, Anda telah menyelesaikan uji coba bisnis yang diatur keluarga untuk Anda. Jordan kaget mendengarnya. Aku, menyelesaikannya begitu saja. Hanya beberapa hari sejak dia memutuskan untuk mengambil misi ini, yang awalnya dia rencanakan untuk diselesaikan selama 1 tahun. Setelah memperoleh 58 perusahaan hiburan hari ini, Jordan akan segera memulai syuting beberapa acara dan film online. Jordan tidak berharap untuk berhasil bahkan sebelum memulai. Sudah terlalu lama sejak Jordan diberitahu tentang keberhasilannya menyelesaikan percobaan. Terakhir kali dia melakukannya adalah ketika dia menjadi pengantar makanan di Orlando. Saat itu, Jordan pergi ke Hotel Rossi di Orlando untuk mengantarkan makanan untuk Tyler dan kebetulan bertemu dengan Hailey yang berada di kamar yang sama dengannya. Setelah dia keluar, dia menerima telepon dari Butler Frank. Jordan terkejut dan gembira. Butler Frank, apakah kakek punya misi baru untukku selanjutnya? Atau, apakah aku sudah memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia keluarga? Jordan sangat ingin menyelesaikan misi karena dia ingin tahu apa rahasia keluarga itu. Dia tidak berusaha merebut apapun dari saudara-saudaranya. Dia hanya ingin belajar tentang rahasia demi Victoria. Butler Frank berkata, Tuan Stelle Senior berkata bahwa dia ingin kamu dan keluarga Howard melakukan perjalanan ke Inggris. Dia akan memberitahu Anda secara pribadi. Petik 2. Mendengar ini, Jordan sangat bersemangat. Oke,
Aku akan bertemu dengan Lauren besok dan kita akan pergi secepat mungkin. Setelah menutup telepon, Jordan praktis terpental di kursinya saat dia berseru, ya 3 kali berturut-turut. Michael Jordan, yang sedang menyeruput whisky di sampingnya, mau tak mau menoleh. Terakhir kali dia mendengar seseorang berteriak, ya 3 kali berturut-turut dengan kegembiraan seperti itu adalah beberapa dekade yang lalu ketika dia bermain di NBA. Pada saat itu, dia telah menyelesaikan serangan udara dari 3 orang dan mencetak gol. Komentator kemudian dengan bersemangat berteriak, ya 3 kali. Melihat betapa bersemangatnya Jordan, bahkan Salvatore pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghampirinya dan menanyakan kabar baiknya. Jordan berkata, kami akan segera kembali ke Inggris. Salvatore sama bersemangatnya saat dia bertanya-tanya, apakah aku akhirnya akan melihat markas rahasia Steles. Jordan buru-buru memutar nomor telepon Lauren untuk segera berbagi kabar baik dengannya. Halo, Queen of British Bar, kapan Anda bebas pergi dan memeriksa properti Anda? Tanya Jordan sambil tersenyum. Tercengang, Lauren bertanya, hah? Apakah Anda terlalu banyak minum? Apa yang kau bicarakan? Jordan berkata, saya telah menyelesaikan uji coba bisnis. Kakek meminta kami pergi ke Inggris untuk menemuinya. Lauren, kemasi tasmu dan kita bisa memulai perjalanan bulan madu kita ke Inggris segera. Saya akan membiarkan Anda mengalami bulan madu yang sempurna yang tidak dimiliki siapapun. Mendengar ini, Lauren juga menjadi bersemangat. Betulkah? Kakek benar-benar mengundang kita. Itu keren. Clue akan melompat kegirangan jika dia tahu. Jordan tertawa dan berkata, beritahu kakekmu juga. Dia agak khawatir tentang masalah ini dan saya berhasil menyelesaikan misi ini berkat bantuannya. Setelah memberitahu Lauren, Jordan berkata kepada Salvatore dengan semangat tinggi, katakan pada Russell untuk menyiapkan 1000 botol Champagne Veuve Clicquot lagi, aku ingin semua orang merayakan momen ini bersamaku. Di atasnya, Salvatore segera memutar nomor Russell. Russell tua, kita kehabisan sampahnya. Tuan Jordan ingin Anda mengirim 1000 botol Champagne Veuve Clicquot. Di ujung telepon yang lain, Russell membentak, 1000 botol. Apakah Anda pikir Anda sedang berbicara tentang air mineral di sini? Sebotol sampahnya berharga lebih dari $1000 dan hanya ada lebih dari 3000 botol di dunia ini. Salvatore berkata, berhentilah mengomel. Tuan Jordan sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Cepat dan kirim sampahnya, atau aku akan membawa Norman kepadamu. Russell, kamu. Baik, segera, 1000 botol Champagne Veuve Clicquot dibagikan dan disajikan ke setiap meja. Semua orang dengan senang hati minum sampahnya, mendengarkan musik dan menari. Perayaan akhirnya berakhir pada pukul 9:30 malam. Orang yang bertanggung jawab atas kebersihan adalah seorang mahasiswi dari sebuah universitas di Houston yang bekerja paruh waktu di sini. Dia berjalan ke kepala meja panjang dan mengambil gelas anggur yang digunakan Jordan, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah cangkir yang digunakan Tuan Stelle. Biarkan saya mendapatkan beberapa keberuntungannya. Saya harap saya bisa sesukses dia di masa depan. Kebetulan ada banyak anggur yang tersisa, jadi dia menuangkan segelas ke dalam gelas bekas Jordan dan menenggaknya. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka akhirnya mulai membersihkan pada tengah malam. Namun, mahasiswi itu tiba-tiba pusing dan jatuh ke tanah saat penglihatannya menjadi kabur. Bab 445, Menyatukan Industri Hiburan. Anda ingin kami semua bergabung?